kembali kita sama-sama belajar renungan pada pagi ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus juga Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan kepada saya untuk membawakan renungan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa supaya kita bisa memahami renungan yang akan saya bawakan pada pagi hari. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, segala puji syukur kami mengucap syukur penyertaan Tuhan yang sepanjang malam boleh kami lalui. Sebentar kami akan belajar tentang renungan yang akan boleh kami menjadi bekal kami dalam melaksanakan aktivitas sepanjang hari. Biarlah Roh Kudus ikut campur tangan agar kami bisa memahami secara maksimal. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan doa kami yang kami alaskan yang dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, pada pagi hari ini saya membawa tema tentang pengharapan bisa melampaui kesulitan. Saya ulangi sekali lagi, pengharapan bisa melampaui kesulitan. Saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 yang isinya demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, siapa yang bilang hidup itu mudah? Hidup ini penuh dengan berbagai kesulitan. Dan menjadi sesuatu kita merasa seringkali menjadi terapas dengan kebahagiaan oleh hidup seseorang. Berbagai persoalan membuat kita bisa jadi berubah, pribadi-pribadi menjadi kaku, dingin dan murah karena berbagai tekanan pekerjaan mengubah hidup seperti tanpa jiwa. Padahal sebuah sikap hati yang baik untuk ditanamkan dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan adalah berusaha dengan sebuah pengharapan. Sangat penting bagi kita memiliki pengharapan dalam aktivitas sehari-hari, bukan hanya melakukan aktivitas tersebut tanpa jiwa, tanpa target, tanpa impian, tanpa sebuah harapan. Mengapa hal itu penting? Karena tanpa pengharapan kita ibaratnya seperti robot. Kita tidak punya satu kehidupan yang membuat satu kerinduan dalam hati kita agar program-program yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi sesama. Tidak ada gunanya memanah dengan iman jauh ke depan jika kita tidak mempunyai pengharapan apa-apa. Kita belajar dari jemaat Korintus, Paulus menyampaikan sesuatu yang penting mengenai pengharapan ini. Paulus mengingatkan pada saya dan saudara harus membajak, mengirit yang maksudnya bekerja dalam sebuah pengharapan. Ini merupakan sebuah pesan penting yang akan mampu membuat kita terus memiliki tujuan dalam kehidupan aktivitas sehari-hari. Bukan sekedar menyambung hidup dari ke hari tanpa sebuah harapan kita masing-masing. Kenapa banyak orang kecewa atas pengharapannya kehidupan yang seringkali tidak terwujud? Karena mereka meletakkan pengharapan di depan proses yang lain, yaitu ambisi atau target yang tidak untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat seseorang meletakkan pengharapan lebih dulu, maka pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika masalah mulai datang, iman kita belum tahan uji, maka pengharapan tersebut akan membuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan, sehingga apapun yang terjadi, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu jemaat terkasih, dalam Mazmur 147:11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap kepada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan dan sebagainya, pengharapan tersebut dapat mengecewakan kita semua. Bahkan terkadang orang yang sangat kita percaya sekalipun dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Berharaplah selalu kepada Tuhan, tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Karena kehidupan Kristen bisa digambarkan dengan sebuah perjalanan panjang. Namanya perjalanan panjang tentu tidak selamanya mudah. Ibaratnya seorang pelari yang akan melakukan sebuah pertandingan untuk mencapai sebuah finishnya. Pada titik-titik tertentu bisa sangat melelahkan dan menyakitkan. Tidak jarang bisa membuat seseorang menyerah. Banyak kisah yang bisa kita temui bagaimana seseorang membuat keputusan saat kehilangan pengharapan. Bahkan ada yang menyerah hingga mengakhiri hidupnya. Sangat tragis sekali. Jika dicermati secara jauh, penyebabnya sama, yaitu mereka telah kehilangan sebuah pengharapan.
Mereka merasa bahwa kesulitan hidup yang harus mereka tanggung untuk menaati perintah Tuhan terlalu besar, sehingga mereka memilih jalan pintas yang dirasa lebih mudah. Walaupun di dunia ini kita bisa saja kehilangan segalanya, tetapi Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa di surga yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Dan sukacita yang didapat setelah menerimanya kelak bisa membuat segala penderitaan yang telah dialami di dunia ini terhapus seketika. Seperti tertulis dalam Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata mereka. Seperti dalam tertulis Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk sabar dan bijak di tengah berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan saat ini. Ajar kami tetap percaya dan yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami, dan kami memiliki sebuah pengharapan yang benar. Ampuni setiap kesalahan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.